Hai pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam program acara bimbingan belajar ini dalam mata pelajaran sosiologi dan materi kita tentang perubahan sosial. Selama 1 jam kita akan bersama dalam berbagi ilmu untuk semua. Dan kalian dapat mendengarkan kembali acara ini dengan mengaksesnya di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Baik, setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
kembali lagi kita dalam bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Di studio, Rahma tidak sendiri, Rahma sudah ditemani oleh Ibu Febi Rulia Rashid Esos. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Selamat sore Bu Febi. Selamat sore. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Iya, ketemu senang lagi ya Bu kita. ya. Ya, betul, senang sekali. Iya, dan hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Dan Ibu Febi sepertinya sudah siap, dan kalian juga Rahma harapkan untuk siap-siap mendengarkan, dan jika perlu kalian mencatat apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Febi. Silakan Ibu Febi. Iya, baik. Oke, Mbak Rahma, pada kesempatan hari ini saya akan membahas ini materinya perubahan sosial. Iya. Perubahan sosial ini untuk kelas 12 semester ganjil. Ya, nah membahas tentang perubahan sosial, saya rasa semua paham apa itu perubahan. Ya, semua masyarakat tahu apa itu perubahan. Saya rasa juga siswa-siswa pendengar Gema Edukasi juga paham apa itu perubahan. Karena memang pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami sebuah perubahan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas perubahan itu dalam bentuk sosial. Jadi perubahan sosial, ya, bukan perubahan individu, tetapi perubahan dalam masyarakat. Nah, dikatakan perubahan sosial. Nah, kita semua tahu bahwa masyarakat ini mengalami perubahan, ya, banyak kita mengetahui perubahan. Yang paling gampang deh perubahan yang kita lihat itu dari teknologi. Kalau zaman saya dulu ya Mbak Rahma ya, waktu saya masih SMA, kita belum mengenal yang namanya handphone. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa pakai handphone. Yang sudah dewasa, notabene sudah bekerja, sudah mapan. Nah, tapi kita lihat sekarang anak SD pun sudah canggih-canggih menggunakan gadget, ya. Anak TK pun sudah pandai menggunakan gadget. Nah, ini adalah bagian dari perubahan sosial. Ya, jadi perubahan sosial itu memang mau tidak mau pasti kita temui. Nah, akan kita bahas sebenarnya secara sosiologis ya, perubahan sosial itu merupakan perubahan menyangkut semua aspek, baik ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Jadi keseluruhan ya Bu? Iya, semua keseluruhan yang terjadi dalam masyarakat kita sebut sebagai perubahan sosial. Ya, nah saya sebutkan saja deh satu pendapat ahli menurut Selo Sumarjan. Ya, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, ya, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ya, jadi ada perubahan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya termasuk perubahan nilai dan sikap. Nah, itu sudah kita rasakan sekarang Mbak Rahma ya, sangat-sangat kita rasakan. Nah, untuk perubahan sosial ini ada teorinya. Dalam perubahan sosial ini, dalam sosiologi ada teorinya. Kita bahas dua teori. Yang pertama itu namanya teori siklus. Ya. Nah, dalam teori siklus ini ya, teorinya menyebutkan bahwa perubahan itu berulang-ulang. Jadi bentuknya seperti per. Ya, melingkar. Jadi suatu ketika kita pasti akan kembali lagi ke situ, ya, berputar kembali lagi ke situ. Nah, ini dikatakan adalah teori siklus, ya. Nah, terjadinya tuh mirip selalu dengan apa sebelumnya ada ya. Nah, ada 4 proses yang umum terjadi dalam masyarakat. Itu teori siklus ya. Ada kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, kematian. Nah, setelah mati nanti lahir lagi, tumbuh lagi, runtuh lagi, mati lagi, terus seperti itu. Ya, ini yang dikatakan teori siklus. Ya, berulang-ulang, bentuknya seperti per ya. Nah, yang kedua, teori perkembangan atau linier. Nah, kalau teori ini menyebutkan ya, perubahan dapat diarahkan ke tujuan tertentu. Jadi dia nggak berulang-ulang, terus naik, berubah terus ya. Tidak seperti siklus tadi seperti per. Kalau ini tidak, dia lurus menuju satu titik. Ya, betul ya. Nah, untuk teori perkembangan atau linier ini ada 2 bentuk yang umum ya. Yang pertama adalah evolusi atau perubahan yang lambat. Yang kedua revolusi, perubahan yang sangat cepat. Ya, inilah untuk teori perkembangan atau linier. Ya, sampai sini sudah dapat dipahami siswa-siswa para pendengar radio edukasi?
Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, bentuk perubahan sosial ini ada 8 yang dapat kita bahas. Juga ya Bu ya, ada banyak. 8 perubahan. Yang pertama sosial tadi kita ini. sudah bahas, ada evolusi. Apa tadi evolusi? Masih Perubahan ingat? secara lambat ya Bu ya? Ya betul, perubahan yang secara bertahap. Ya, contohnya evolusi manusia. Kita dulu berevolusi dari zaman dulu kita bentuknya disebut Pithecanthropus erectus sampai sekarang kita seperti manusia. Nah, evolusi lama sekali bentuknya ya perubahannya. Nah, kedua adalah revolusi. Nah, perubahannya cepat. Cepat ya. Kita pernah revolusi, zaman revolusi kita juga pernah perubahan secara cepat. Nah, yang kedua kita juga mengalami perubahan secara cepat yang baru-baru ini Orde Baru ke reformasi juga perubahan cepat ya, itu bentuk dari reformasi. Nah, yang kedua yang ketiga mohon maaf ya, itu perubahan kecil. Ya, seperti apa perubahan kecil ini? Nah, perubahan kecil ini tidak begitu membawa pengaruh dalam masyarakat, ya, tetapi bisa kita temui. Yang paling gampang tuh contohnya model pakaian, ya, iya betul, model pakaian, model rambut, cepat berganti. Ini kita katakan sebagai perubahan kecil, ya. Nah, yang keempat ini perubahan besar, ya. Kalau perubahan besar ini perubahan yang membawa pengaruh besar dalam masyarakat, ya. Kalau ini berarti begitu berubah kita kerasa semuanya, ya. Contohnya perubahan sistem politik, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada perubahan yang dikehendaki. Ya, perubahan kehendaki ini biasanya berhubungan dengan pembangunan, ya. Program yang direncanakan. Ya, misalnya program KB, ya. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 63 tentang perkawinan. Nah, ini memang direncanakan. Jadi kita ingin kemana arahnya memang sudah direncanakan, ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ada perubahan tidak dikehendaki. Nah, ini nggak dikehendaki, tapi berubah. Ya, untuk sekarang ini yang paling saya contohkan yang paling mudah itu perubahan tata cara perkawinan deh. Ya, kalau zaman dulu kita selalu dengan tata cara yang apa ya, adat yang diikuti sakral, secara sakral ya. Semua diikuti satu persatu tata caranya diikuti, tetapi karena kadang-kadang ada keterbatasan biaya atau keterbatasan waktu sehingga disingkat-singkat. Ya, disingkat-singkat sehingga lebih cepat. Nah, inilah perubahan yang tidak dikehendaki, tetapi ada, ya. Selanjutnya perubahan struktural, ya. Nah, perubahan struktural ini merupakan perubahan yang mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat, ya. Jadi memang perubahan struktural ini akan membuat timbul organisasi baru dalam masyarakat, ya. Jadi ada reorganisasi. Nah, contohnya deh misalnya perubahan sistem pemerintahan nih dari monarki ke republik. Jadi mau tidak mau kan akan ada organisasi yang baru, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada perubahan proses, ya. Perubahan proses ini perubahan yang sifatnya tidak mendasar, ya, dan melengkapi perubahan-perubahan sebelumnya. Ya, jadi memang sebelumnya sudah ada, ya, hanya melengkapi, disempurnakan. Contohnya misalnya kurikulum kita deh, kurikulum pendidikan ya, sudah ada tetapi terus disempurnakan, ya. Nah, itu yang bentuk-bentuk dari perubahan sosial, ya. Oke. Oh ya, tadi belum saya sampaikan ya, ada loh syaratnya revolusi dalam masyarakat itu. Ada syaratnya tadi belum saya sampaikan. Oh iya, oke, kita sampaikan saja ya. Ternyata revolusi dalam masyarakat itu dapat terjadi kalau ada beberapa syarat, ya. Syarat yang pertama itu adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Jadi masyarakat ada keinginan buat mengalami perubahan, ya. Nah, yang kedua, ada sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin dalam masyarakat. Jadi ada seseorang yang dianggap mampu memimpin. Jadi kita pantas mengalami sebuah perubahan secara cepat, ya, revolusi. Nah, yang ketiga, ya, pemimpinnya pun harus mampu menampung keinginan masyarakat, ya, yang kemudian merumuskan
dan menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program atau ke arah pergerakan. Jadi memang pemimpinnya harus mampu nih membuat sebuah program sehingga rasa tidak puas masyarakat itu bisa tersalurkan oleh seorang pemimpin, figur pemimpin ini. Nah, ya. Nah, kemudian yang keempat syarat revolusi itu ya, pemimpin harus dapat mewujudkan tujuan kepada masyarakat yang bersifat konkret. Jadi bisa dilihat ada tujuan yang jelas, pemimpinnya harus punya visi misi yang jelas ya. Nah, terakhir ada momentum, ada waktu yang tepat untuk melakukan revolusi. Ya, dah, oke. Itu yang dapat saya sampaikan untuk syarat ya. Dalam masyarakat kalau dikatakan sebuah revolusi, nah itu syarat-syaratnya. Nah selanjutnya, baiklah insan edukasi, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Ya, sekarang saya akan membahas faktor-faktor perubahan sosial. Ya, faktor itu ada dua bentuk. Ya, faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial ada dua bentuk. Pertama ini adalah faktor internal. Ya, kalau faktor internal itu berarti faktor dari dalam. Ya, terjadinya memang dari internalnya, dari dalamnya sebuah masyarakat. Ya, yang kedua eksternal, itu faktor dari luar, ya, dari luar kelompoknya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, apa saja yang dikatakan sebagai faktor internal? Ya, yang pertama, faktor apa saja nih yang dikatakan internal? Pertama adalah bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Ya, bertambahnya penduduk dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Betul. Ya. Terus peningkatan jumlah pernikahan usia produktif. Ini juga bisa membuat bertambahnya jumlah penduduk. Nah, sedangkan berkurangnya jumlah penduduk bisa jadi karena bencana alam ya. Terus program ya yang direncanakan tadi contohnya adalah program KB. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kenapa penduduk bisa berkurang. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, faktor internal yang kedua adalah adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru ini ternyata juga bisa membuat suatu perubahan sosial. Ya. Nah, perubahan baru ini bentuknya juga ada dua. Insan edukasi ya dapat dicatat mungkin perubahannya ada dua. Yang pertama adalah discovery, yang kedua adalah invention. Nah, dikatakan discovery apabila itu penemuannya tanpa disengaja. Ya, jadi penemuan unsur kebudayaannya baru, baik berupa alat maupun gagasan. Jadi memang sudah benar-benar ide yang fresh, ide yang baru. Nah, dikatakan adalah discovery. Nah, yang kedua invention. Nah, kalau invention ini sudah ada unsur kebudayaan yang lama, nah kemudian dikombinasikan dengan unsur kebudayaan yang baru. Ya, jadi menyusun kembali unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Ya, ada unsur-unsur budaya yang baru. Jadi bukan sesuatu hal yang murni baru seperti discovery tadi. Kalau discovery tadi kan benar-benar sebuah yang baru. Tetapi kalau invention itu adalah pengembangan lah ya, pengembangan. Nah, discovery bisa menjadi invention apabila masyarakat sudah mengetahui dan menerima dan menerapkan penemuan barunya. Ya, maksudnya gimana itu? Ya, jadi gini, discovery itu kan sesuatu yang baru tuh, baru banget ya, ide gagasan yang baru. Nah, kemudian masyarakat bisa dikatakan invention kalau misalnya masyarakat sudah mengetahui, menerima dan menerapkan penemuan baru tersebut. Nah, dikombinasikan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Oke, nah itu dapat dikatakan discovery akan berubah menjadi invention. Ya. Tetapi kalau misalnya masyarakat belum tahu sama sekali, itu namanya tidak berubah ke invention, tetap di discovery. Tetapi kalau masyarakat sudah paham, kan akhirnya masyarakat tinggal mengembangkan tuh akan berubah menjadi invention. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya faktor selanjutnya akan kita bahas setelah ini. Oke, Rahma, silakan. Semakin menarik pembahasan kita tentang perubahan sosial ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dalam program Bimbingan Belajar.
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Insan Edukasi, kembali lagi kita dalam program acara Bimbingan Belajar dan kita masih bersama Ibu Feby yang masih akan menjelaskan tentang faktor internal ya Bu ya? Ya, betul. Oke, kita akan lanjutkan kembali Bu, silahkan. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi terputus ya. Ya, kita lanjutkan deh nih Insan Edukasi untuk faktor perubahan sosial ya. Jadi kalau yang ketiga adalah pemberontakan dan revolusi. Nah, kita sudah ketahui deh kalau namanya pemberontakan tuh pasti datang dari dalam. Betul. Ya. Oke, makanya dikatakan faktor internal. Oke, selanjutnya akan kita bahas faktor eksternalnya. Ya. Untuk faktor eksternal, Insan Edukasi, untuk faktor eksternal ini bisa dikatakan faktor dari luar berarti ya. Nah, apa saja yang masuk dalam faktor eksternal? Yang pertama adalah lingkungan alam yang berubah. Ya, kalau mau tidak mau kita harus sadari bahwa memang alam berubah. Ya. Nah, ini juga menjadi faktor eksternal. Mengapa terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua adalah adanya perang. Nah, perang ini juga bisa merubah ya, merubah dalam sosial, dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, adanya pengaruh budaya lain. Masuknya Ini budaya juga, luar ya Bu iya, ya? betul. Ya, apalagi sekarang ya, makin modern, makin budaya lain makin mudah untuk kita serap, untuk kita lihat, untuk kita saksikan, ya, untuk oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor apa saja yang menghalangi sebuah perubahan sosial. Ya, faktor yang menghalangi pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain. Ya, jadi ada sebuah masyarakat yang sifatnya lebih tertutup dengan masyarakat lain ada. Nah, kalau memang suatu daerah itu memiliki tatanan yang kurang membuka diri terhadap masyarakat lain, ini membuat perubahan sosial itu menjadi sulit terjadi, ya. Atau lambat ya Bu ya? Ya, lambat. Yang kedua, perkembangan iptek yang lambat. Ya, ini juga merupakan salah satu faktor penghambat. Biasanya suku-suku pedalaman nih agak sulit untuk perubahan sosial, ya. Karena memang masih memegang teguh mengagungkan tradisi, ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya adanya kepentingan tertanam kuat. Ya, nah, tertanam kuat ini kepentingan yang kuat sehingga susah untuk merubah pandangan ya masyarakat bahwa apa yang sudah dipegang teguhnya merupakan sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, gitu deh. Nah, ini juga menghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, selanjutnya rasa takut goyahnya kebudayaan. Nah, ini juga menghalangi perubahan sosial nih. Ada rasa takut goyahnya kebudayaan. Ya. Nah, selanjutnya ada prasangka terhadap hal-hal asing. Ini juga merupakan faktor yang menghalangi perubahan sosial. Ya, apatis deh sama hal-hal yang berbau asing. Ya. Nah, selanjutnya ada hambatan ideologis. Nah, hambatan yang terakhir adalah kebiasaan yang sukar diubah. Nah, inilah faktor-faktor yang menghalangi perubahan sosial. Selanjutnya akan kita bahas kalau tadi faktor yang menghalangi, sekarang kita akan membahas faktor yang mendorong. Ya. Apa sajakah faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial? Pertama adalah kontak dengan budaya lain. Wah, ini sudah pasti kalau sudah ada kontak dengan budaya lain memang rentan sekali akan terjadinya perubahan-perubahan ya. Nah, yang kedua, adanya sistem pendidikan formal yang maju. Ya, kalau sudah pendidikan formal yang maju, tentu juga dapat merubah ya. Nah, yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Ya, adanya keinginan untuk maju ini juga salah satu faktor pendorong. Nah, yang keempat, adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat.
ya atau open certification. Nah ini maksudnya masyarakatnya mudah menerima, ya mudah menerima sesuatu hal yang baru. Jadi sehingga mudah masuklah sesuatu hal yang baru. Oke. Kemudian ada penduduk yang heterogen. Semakin heterogen tentunya akan semakin mudah ya untuk terjadinya perubahan. Yang terakhir ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Ini juga. Jadi kalau misalnya ada masyarakat tidak puas dengan suatu kehidupan tertentu sehingga dia ingin berubah menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Contohnya misalnya terjadi reformasi deh. Pada zaman dulu zaman reformasi tahun 1997 ya. Itu kan masyarakat merasa bahwa banyak bidang yang seharusnya bisa berubah gitu ya. Di mana sudah tidak percaya dari pemerintahan sudah menganggap bahwa pemerintahan itu sudah tidak di jalur yang benar. Sehingga ketidakpuasan masyarakat mencetuskan sesuatu hal ingin berubah. Nah ini dia yang dikatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu sehingga mendorong untuk adanya perubahan. Oke. Selanjutnya insan edukasi kita akan lihat dampaknya. Pasti ada dampaknya ya? Iya. Sebuah perubahan pasti menghasilkan sebuah dampak. Ya. Apa saja dampaknya terjadi dalam perubahan sosial? Ini kita akan lihat yang pertama adalah konsumerisme dan etos kerja manusia modern. Ya, sekarang ini masyarakat lebih konsumtif. Betul. Jadi masyarakat sudah menganggap bahwa sesuatu hal yang berbau konsumtif itu bukan lagi sesuatu hal yang salah gitu. Jadi sudah anggapan itu sudah hal yang biasa ya. Padahal kan seharusnya konsumerisme itu tidak perlu terjadi ya. Nah, yang kedua ini ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kita lihat deh sekarang sudah kesenjangan sosial luar biasa ya. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tetapi satu sisi banyak masyarakat yang secara ekonomi berlebihan ya sehingga terjadi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Ini mau tidak mau nih kalau sudah perubahan sosial pasti ada pencemaran lingkungan. Ya, banyak hal baik pencemaran udara, pencemaran air ya. Dan selanjutnya kriminalitas meningkat. Ya, ini sudah kita rasakan sekarang kriminalitas meningkat. Kenapa? Karena adanya perubahan sosial ya. Dan terakhir ada dampak yang negatif kenakalan remaja. Ya, ini biasanya berhubungan dengan moralitas ya. Masyarakat terutama remaja sekarang ini memang saya sudah rasakan seperti ada degradasi moral ya, penurunan secara moralitas sehingga kenakalan remaja menjadi sangat-sangat meningkat. Ya, betul sekali. LGBT ya, Bu, iya betul. Sekarang LGBT sedang ramai-ramainya. Nah, ini kan juga sebenarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang kita anut. Tapi kenapa ini terjadi? Kan seperti itu ya. Bahkan minta dilegalitaskan kan. Nah, kalau kita lihat dari budaya kita kan ini tidak sesuai. Tetapi atas dasar hak asasi manusia itu jadi diangkat. Nah, inilah alasannya kenapa LGBT menjadi ramai sekarang ini. Jadi itu merupakan dampak dari perubahan sosial betul, ya, dampak dari perubahan sosial. Ya, selanjutnya kita akan bahas proses perubahan sosial. Ya, perubahan sosial ini prosesnya ada 3. Ya, yang pertama penyesuaian masyarakat. Ya, jadi memang masyarakat melakukan sebuah penyesuaian. Ya, memang mau tidak mau kita harus berubah, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, akhirnya kita jadi tidak bisa hidup dalam masyarakat yang diterima oleh masyarakat banyak. Nah, ya karena itu mau tidak mau akhirnya ada penyesuaian dalam masyarakat, perubahan. Nah, yang kedua saluran mobilitas sosial. Ya, jadi mobilitas sosial ini artinya adalah perpindahan ya. Jadi saluran masyarakat bisa berubah melakukan perpindahan ya, baik strata maupun diferensiasi ya bisa berubah. Nah, ini adalah saluran mobilitas sosial. Proses perubahan yang ketiga adalah disorganisasi dan reorganisasi. Ya, disorganisasi ini berarti perpecahan. Ya, kalau reorganisasi dibentuk kembali. Iya, dibentuk kembali. Nah, inilah 3 proses dari perubahan sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk membahas tentang perubahan sosial itu pasti erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah saya akan membahas dampak ilmu pengetahuan dan teknologi ini seperti apa.
Ya, karena memang kalau perubahan sosial erat kaitannya dengan dua hal ini, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas dampak invensi, ya, penciptaan sesuatu yang belum ada, ya. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama itu ada dampak sosial teknologi, dampaknya negatif dan dampaknya positif. Ya. Kalau dampaknya positif, kita sudah tahu. Kalau namanya sosial teknologi itu positifnya tentu memberikan kemudahan buat kita semua. Ini salah satunya nih. Kita belajar bisa dengan radio. Ini kan salah satu bentuk dari positif ya, positif untuk teknologi. Nah, yang selanjutnya dampak negatif. Dampak negatifnya kita juga sudah rasakan dengan mudahnya pengaksesan internet. Ya, saya katakan tadi, moral jadi menurun karena banyak sekali hal-hal yang tidak patut diakses oleh seorang anak dapat terakses dengan mudah sehingga mengalami perubahan. Nah, selanjutnya dampak perubahan sosial terhadap budaya dan masalah sosial. Ya, apa saja dampaknya? Ya, dampak perubahan sosial terhadap disorganisasi atau perpecahan. Ini ada beberapa ini. Ada masalah moral. Nah, kembali lagi kita bahas masalah moral. Memang luar biasa masalah moral ini harus dibahas ya. Sangat penting sekali kita membahas masalah moral. Kenapa kita bahas saya katakan sangat penting? Karena sebenarnya moral bangsa itu kan di tangan generasinya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya generasinya sih tidak bisa mempertahankan ya moral bangsa kita sendiri. Mau seperti apa bangsa kita nantinya? Ya, makanya ini luar biasa penting kita membahas masalah moral. Nah, yang kedua, ya, rusaknya stabilitas sosial dan hancurnya nilai-nilai harmonis. Ya, kestabilitasan sosial tuh hancur. Mudah sekali terjadi yang namanya perpecahan. Ya, nilai-nilai harmonis kita juga sudah hilang. Kalau zaman dulu tuh kita ada kerja bakti, gotong royong. Ya, itu kan untuk juga menjaga nilai-nilai harmonis. Yang seharusnya tidak ketemu jadi ketemu, yang harusnya tidak ngobrol jadi ngobrol, tidak kenal jadi kenal. Tapi sekarang kita sudah bisa lihat itu sudah sulit, hampir sulit kita temui ya. Oke. Nah, selanjutnya dampak perubahan sosial terhadap disorganisasi atau perpecahan tuh tindakan kriminal dan perilaku yang menyimpang. Tindakan kriminal dan perilaku menyimpang. Salah satunya tadi sudah kita bahas ya, LGBT. Nah, yang keempat sekularisasi. Kalau sekularisasi ini pembedaan antara nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi sekularisasi ini masyarakatnya menganggap bahwa ya duniawi, akhirat ya akhirat gitu. Jadi beda ya, Bu, dibedakan. Jadi mereka menganggap kalau memang kita di dunia ya sudah kita nikmati saja dunia. Nah, ini namanya sekularisasi ya. Jadi pembedaan antara nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai keagamaan. Ya, ini mengerikan sekali ya. Iya, sangat mengerikan. Nah, selanjutnya ada konsumerisme ya. Ini konsumtif ya. Tingkat konsumtif masyarakat di mana masyarakat menganggap bahwa belanja itu menyenangkan. Jadi banyak hal sesuatu hal yang paling menyenangkan itu adalah belanja. Nggak dilihat lagi di penting nggak pentingnya, yang penting belanja. Nah, ini dia konsumtif ya. Nah, terakhir adalah westernisasi. Nah, ini pembudayaan barat-baratan. Jadi budaya kebarat-baratan ya, Bu, budaya barat-baratan. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi perubahan sosial. Terima kasih. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan nanti setelah ini kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dariku kau terima seluruh cinta seutuhnya, darinya engkau dapatkan sedikit perhatian, namun yang kau pilih malah sebaliknya. Dariku kau dapatkan segala kasih penuh pengorbanan, darinya engkau
dapatkan cinta sementara, namun kenyataan kini kau dengannya. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang telah aku berikan. Biarlah menjadi luka, berharap pun takkan bisa merubah kenyataan kau memilih dia. Dariku kau dapatkan segala kasih penuh pengorbanan. Darinya engkau dapatkan cinta sementara, namun kenyataan ini kau dengannya. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang telah aku berikan. Biarlah menjadi luka, berharap pun takkan bisa merubah kenyataan kau memilih dia. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang telah aku berikan. Biarlah menjadi luka, berharap pun takkan bisa merubah kenyataan kau memilih dia. Berharap pun takkan bisa merubah segalanya, kenyataan kau memilih dia. Kenyataan kau memilih dia. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Insan Edukasi masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Tak terasa kita hampir 1 jam ya bersama dengan Ibu Feby, dan saatnya Ibu Feby akan memberikan kesimpulan dari materi kita sore hari ini. Silakan Ibu. Iya, baik Insan Edukasi, saya akan menyimpulkan ya dari materi yang kita bahas tadi tentang perubahan sosial. Yang penting untuk dipahami, kita harus memahami dulu bahwa masyarakat itu pasti mengalami perubahan. Ya, nah perubahan dalam masyarakat itulah yang dikatakan perubahan sosial, menyangkut banyak aspek baik ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Nah, ada 2 teori yang perlu diingat dalam perubahan sosial. Yang pertama tadi kita sudah bahas teori siklus, yang bentuknya seperti per tadi saya katakan. Yang kedua teori perkembangan atau linear, ini bentuknya lurus, tegak lurus ya. Tidak bentuknya lurus ke atas. Oke, nah ini dua teori ini harus diingat-ingat Insan Edukasi. Nah, kemudian kita juga sudah bahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Tadi ada evolusi, ada revolusi, adanya perubahan kecil, perubahan besar ya, perubahan dikehendaki, ada perubahan yang tidak dikehendaki, kemudian ada perubahan struktural dan perubahan proses. Nah, ini juga penting untuk diingat. Kemudian Insan
insan edukasi juga harus ingat untuk faktor-faktor perubahan sosial. Ini faktornya tadi ada 2. Ayo, masih ingat nggak? Ayo kita sama-sama bahas. Pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, apa saja yang internal? Yang pertama, ya betul, yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua itu karena ada penemuan baru. Dan ketiga karena ada pemberontakan atau revolusi. Nah, kemudian faktor eksternalnya juga tadi ada 3. Tentu masih ingat kan? Nah, yang pertama adalah lingkungan alam yang berubah, adanya perang, dan adanya pengaruh dari budaya lain. Nah, itu kemudian saya akan simpulkan tentang dampak perubahan. Ternyata perubahan sosial juga memiliki dampak, ya. Tadi kita sudah bahas. Pertama, adanya konsumerisme atau etos kerja manusia modern. Kedua, banyaknya kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian adanya pencemaran lingkungan, dan kemudian adanya kriminalitas, dan yang banyak kita temui sekarang juga banyaknya kenakalan remaja. Ya, nah kemudian yang dapat saya simpulkan proses perubahan sosial. Ini prosesnya ada 3. Jangan sampai lupa, ada penyesuaian masyarakat, ada saluran mobilitas sosial, dan ada disorganisasi dan reorganisasi. Kemudian yang harus diingat lagi, bagaimana proses perubahan sosial. Prosesnya tadi ada 3 sudah saya sampaikan. Yang pertama penyesuaian masyarakat, yang kedua saluran mobilitas sosial, dan yang ketiga disorganisasi dan reorganisasi. Nah, itu yang dapat saya simpulkan untuk proses perubahan sosial. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi, ini ada dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dampaknya ada berapa tadi? Ada 4. Nah, yang pertama tadi kita bahas dampak invensi. Ya, nah kemudian dampak sosial teknologi. Sosial teknologi juga tidak kita bahas, ada positif dan negatif. Nah, yang ketiga dampak perubahan sosial terhadap budaya dan masalah sosial. Nah, dampak yang terakhir adalah dampak perubahan sosial terhadap disorganisasi atau perpecahan. Nah, oke. Yang keempat adalah dampak perubahan sosial terhadap disorganisasi atau perpecahan. Nah, untuk dampak yang keempat ini juga tadi kita sudah bahas, ya. Ada beberapa hal ternyata yang masuk dalam dampak perubahan sosial terhadap disorganisasi. Apa saja masih ingat? Oke, betul. Yang pertama adalah masalah moral. Kita sudah bahas tadi, ya, bagaimana seharusnya moralitas remaja saat ini, ya, dan bagaimana kondisi moral remaja saat ini kita sudah bahas. Nah, yang kedua, rusaknya stabilitas sosial dan hancurnya nilai-nilai harmonis. Nah, yang ketiga, ya, tindakan kriminal dan perilaku yang menyimpang ini juga, ya. Yang selanjutnya ada sekularisasi. Kemudian ada konsumerisme, dan terakhir adanya westernisasi. Nah, ini yang dapat saya simpulkan untuk materi perubahan sosial. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Feby atas kehadirannya di studio dalam program acara bimbingan belajar untuk hari ini, dan nanti kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Pendengar Radio Gema Edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini bersama Ibu Feby Rulia Rashid Esos. Beliau adalah guru sosiologi di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Saya Rahma pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Kita akan berjumpa esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.